Halo saudara penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Penikmat Film. Kali ini gue membahas film yang berjudul The Huntress of Auschwitz. Film ini bergenre horror thriller dan diperankan oleh Rula Lenska dan juga Laurie Watts Joyce. Film ini disutradari oleh Richard John Taylor, dirilis pada tahun 2022. Baiklah, tanpa banyak bacot di awal, mari kita lanjut ke ceritanya. Cerita diawali di salah satu laboratorium di Amerika, di mana laboratorium tersebut merupakan tempat Mbak Lucy dan Nenek Amelia OTD. Dan sebelum mereka mulai obrolan, seperti biasa mereka tidak lupa memesan tuak 2 liter. Mbak Lucy dan Nenek Amelia pun memulai perbincangan dengan Mbak Lucy menunjukkan sebuah foto seorang tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua, di mana foto tersebut didapatkan Mbak Lucy dari salah satu situs terselubung, yaitu Dark Web. Mereka pun mulai membahas strategi untuk membalaskan dendam atas kematian kakek buyut Mbak Lucy pada 77 tahun lalu. Dan tidak lupa Nenek Amelia pun mengingatkan Mbak Lucy untuk tetap fokus pada tujuannya, jangan sampai ia merasa kasihan kepada psikopat tersebut. Mbak Lucy pun menyiapkan keberangkatannya untuk mencari psikopat tersebut dengan menemui kakek Maxine untuk mengambil paspor dan surat-surat penting lainnya. Sebelum keberangkatannya, Mbak Lucy pun menelpon temannya yang bernama Tiff untuk menitipkan anjing kesayangannya untuk dirawat sementara. Singkat cerita, Mbak Lucy pun telah sampai di salah satu tempat di belahan dunia. Dia pun langsung menuju hotel yang telah dipesankan oleh kakek Maxine. Kedatangan Mbak Lucy disambut oleh bapak-bapak dengan raut muka yang menyeramkan. Dan disanalah dia bertemu dengan seorang kakek bernama John yang sedang asik bermain gitar. Mereka pun berkenalan dan malam pun tiba. Keesokan harinya, Mbak Lucy pun memulai petualangannya mencari psikopat dengan berjalan kaki. Setelah ia mendaki gunung, melewati lembah, dan akhirnya Mbak Lucy pun tiba di peternakan di desa terpencil milik kakek Terry. Kakek Terry yang sedang santai nyebat kaget dengan kedatangan Mbak Lucy yang tanpa izin masuk ke wilayahnya. Namun pada akhirnya kakek Terry pun mengizinkan Mbak Lucy untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah pun mereka berbincang dan berkenalan. Sambil berbincang, kakek Terry pun merawat kaki Mbak Lucy yang terkilir dan membuatkannya secangkir coklat panas untuk Mbak Lucy. Namun tanpa diketahui Mbak Lucy, minuman tersebut telah ditetesi obat bius oleh kakek Sagne tersebut. Sementara Mbak Lucy istirahat, kakek Sagne itu pun pamit untuk menemui dokter. Tapi ternyata bukan dokter yang ditemui, melainkan mbak-mbak bohai penjaga bar yang bernama Ellison. Kakek Terry pun kasbon tuak 2 liter dan di sana dia bertemu dengan kakek John. Mereka melanjutkan minum bersama sambil ngobrol-ngobrol. Hingga akhirnya kakek Terry pun pulang. Setibanya di rumah, kakek Terry pun melancarkan aksinya dengan membuka tas Mbak Lucy. Di dalam tas tersebut, kakek cowok itu menemukan pakaian milik Mbak Lucy. Dia pun mencium pakaian dalam tersebut sambil ngocok.
kopi coklat maksudnya. Klik 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 klik. Oke, lanjut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mbak Lucy pun terbangun dari tidurnya dan mendapati kakek Terry telah selesai membuatkan sarapan untuk mereka. Di tengah sarapan itu pun, Mbak Lucy membuatkan kopi untuk mereka. Dan tanpa disadari oleh kakek Terry, ternyata Mbak Lucy pun telah memasukkan obat bius ke kopi kakek Terry. Setelah minum kopi tersebut, kakek Terry pun pergi ke kandang untuk merawat hewan peliharaannya. Dan di sanalah kakek Terry pun akhirnya pingsan. Di saat itu juga kakek John datang ke rumah kakek Terry. Namun ia tidak menemukan siapapun di rumah itu. Lalu kakek John cabut dan meninggalkan tas di samping rumah kakek Terry. Kakek Terry pun akhirnya terbangun dengan kondisi yang sudah terikat. Dan ternyata selama ini Mbak Lucy pun telah mengetahui rencana busuk kakek cabul itu dan juga telah mengetahui identitas asli dari kakek Terry tersebut. Dan kakek Terry terus menyangkal seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Sementara Mbak Lucy pun masuk ke rumah untuk mencari bukti kejahatan kakek Terry waktu Perang Dunia Kedua. Kakek Terry berteriak meminta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Hingga pada akhirnya Mbak Lucy pun menemukan sebuah Alkitab dan membawanya ke kakek Terry. Namun, karena untuk membuka kitab tersebut harus menggunakan sandi, Mbak Lucy pun mendesak kakek Terry untuk membukanya. Akan tetapi kakek Terry pun bilang kalau kitab itu peninggalan mendiang istrinya. Mbak Lucy pun tidak percaya begitu saja dengan terus mendesak dan menyiksa kakek Terry untuk membukanya. Kakek Terry terus memohon agar ikatannya dibuka, namun Mbak Lucy pun enggan menurutinya dan berusaha untuk membuka kitab tersebut. Hingga pada akhirnya Mbak Lucy pun menelpon nenek Amelia Kaminska. Dan akhirnya fakta terkuak, ternyata kakek Terry adalah veteran perang tentara Nazi yang bernama Rudolf Tannhauser. Si tentara penjaga Auschwitz yang telah membantai 100.000 orang. Termasuk orang tua dan adik nenek Amelia dan juga kakek buyut Mbak Lucy. Aduh, kek udah mau modar juga kau, bukannya taubat malah makin parah. Oke, lanjut. Kakek Tannhauser terus menyangkal. Dia akhirnya berhasil membuka ikatan dan merebut kitab itu dari tangan Mbak Lucy. Ternyata setelah dibuka isinya adalah senjata. Namun Mbak Lucy pun berhasil merebut kembali senjata itu. Scene pun mundur di mana Mbak Lucy belum berangkat. Dan nenek Amelia menceritakan terjadinya pembantaian massal itu pada tanggal 27 Januari 1945. Dan di masa sekarang mereka pun menuntut balas atas ketidakadilan hukum di negeri Wakanda pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Scene pun dilanjutkan, Mbak Lucy telah menemukan bukti baru identitas dan juga bahwa istri kakek Terry bunuh diri karena tidak terima bahwa
kakek Terry ini adalah psikopat sakti yang tidak berperi kemanusiaan. Dan tiba-tiba Mbak Lucy pun mendengar panggilan dari luar rumah, dan ternyata itu adalah Pak Ladusing lokal yang bernama Michael Gratham. Polisi tersebut sempat curiga karena gelagat salting Mbak Lucy. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Mbak Lucy dengan mengaku bahwa dia adalah keponakan kakek Terry, dan polisi itu pun pergi. Setelah sekian lama, Mbak Lucy akhirnya mengeluarkan tabung gas 3 kg. Dia berencana membunuh kakek Terry dengan cara diracuni dengan gas. Setelah sekian lama, akhirnya kakek Terry pun berhalusinasi akibat menghirup gas terlalu banyak. Dan dia mengakui segala perbuatannya, dan akhirnya kakek Terry pun bertemu dengan malaikat maut. Di akhir film diperlihatkan bahwa kakek John dan Mbak Lucy telah bekerja sama untuk membunuh kakek Terry. Dan ternyata selama ini kakek John adalah teman chat Mbak Lucy di dark web. Dan disitulah Mbak Lucy mendapatkan foto kakek Terry yang dikirim oleh kakek John. Dan film pun tamat. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan cerita yang saya bawakan? Kalau iya, silakan tinggalkan like dan subscribe. Dan mohon berikan saran dan masukan untuk channel ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalam. Days moved earth and heaven, equal temper of heroic hearts, made to find and not to yield.